kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Wesal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM yang dimuliakan Allah. Apa kabar Anda semua? Semoga di petang hari ini pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah, sangat senang rasanya kembali saya Aminullah dapat menyapa Anda semua dalam kajian Islam pada malam hari ini, yaitu kajian Ruqyah Syariah dengan tema kita pada malam hari ini yaitu Ruqyah dengan Cinta. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Adam Amrullah. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Wa anta kaifal hal? Alhamdulillah kama tarani Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Ustadz, pekan lalu kita sempat jeda Ustadz. Dan mungkin pekan ini pemirsa sangat menanti-nantikan kapan ada kajian Ruqyah Syariah, karena di daerah itu sangat menantikan. Bahkan ada kabar di sebuah daerah itu ketika nonton acara Ruqyah itu sampai satu kecamatan. Jadi karena emang jarang tadi nggak ada TV, ada satu TV nontonnya di situ semua. Layar tancap gitu. Iya, Masya Allah. Itu saking antusiasnya ingin menyaksikan. Dan mungkin pemirsa juga dapat memahami kami juga. Itu Wesal TV, kami tidak bisa menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang banyak sekali setiap kajian Ruqyah masuk ke layar pesan singkat, dan juga pertanyaan dari penelpon yang seringkali antri untuk bertanya melalui pesan telepon namun tidak sempat terjawab. Mungkin siapa cepat dia dapat karena saking banyak ya, Masya Allah. Semoga pemirsa dapat bertanya, dan mungkin pertanyaan pemirsa juga dapat terjawab pertanyaan dari pemirsa yang lain yang mungkin saja sama pertanyaannya. Dan tema kita saat Ruqyah dengan Cinta. Iya. Ya. Mungkin ini sebuah dasar supaya kita memang harus lemah lembut, bukan cuma kepada manusia, tapi kepada jin pun harus lemah lembut juga Ustaz ya. Begitulah. Dan tentunya kami ingin mendengar cerita antum atau mungkin cerita rekan-rekan antum ketika meruqyah dengan cinta ya Ustaz. Iya, nah. Ikhwatul iman, pemirsa Wesal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM, tentunya kami mengundang Anda semua untuk berdiskusi terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu Ruqyah dengan Cinta di line telepon 0812-8329-6030 atau line pesan singkat 0812-91000428. Baik ikhwatul iman, pemirsa Wesal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM, insya Allah Ustadz Adam Amrullah akan memberikan kita sebuah cerita tentang Ruqyah dengan Cinta. Seperti apa? Kita akan simak bersama-sama bersama Ustadz Adam Amrullah. Tapi Ustadz, mungkin antum dapat menyampaikan kepada kita semua yaitu Ruqyah dengan Cinta, cerita-cerita yang mungkin dari sahabat atau rekan para roki yang meruqyah dengan cinta tersebut Ustadz. Ustadz. Kamera yang ini ya? Iya Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Siapapun kita, apapun prestasi yang kita capai, sebesar apapun keberhasilan kita di dunia ini, alhamdulillah, pujian itu hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Allah Tuhan seluruh alam. Jadi tidak ada satupun yang berhak disembah, tidak ada satupun yang berhak dipuji, tidak ada satupun yang berhak diserahkan seluruh ibadah kepadanya kecuali Allah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, seluruh pemirsa Wesal TV dan semua yang menonton acara ini, pemirsa Radio Muslim, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan meninggalkan tentunya seluruh peribadatan kepada Tuhan-Tuhan selainnya, atau kepada siapapun, apapun yang dipertuhankan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami, kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan juga utusannya Allah yang membawa risalah. Risalah yang dibawa sebenarnya oleh seluruh Nabi dan Rasul, yaitu la ilaha illallah. Semoga salawat dan salam
tetap selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, ya, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, amma ba'd. Saya sebelum ada judul Meruqyah dengan Cinta ini sempat terngiang-ngiang sebuah hadis, ya. Kenapa materi hari ini mungkin pemirsa ada yang nanya, itu ruqyah dengan cinta apaan sih? Emang kenapa sih nggak kayak ruqyah yang biasa-biasa aja? Ya, ada latar belakangnya nih ya. Saya waktu di kampus di Ma'had Utsman bin Affan belajar sebuah hadis. Antum tadi dengar ya? Hadisnya pemirsa tentang ihsan. Saya belajar. Saya bacakan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu, kepada siapapun. Idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Kalau kalian membunuh, misalnya dalam sebuah peperangan, fa ahsinu al-qitlah, maka perbaiki atau lakukan pembunuhan itu dengan cara yang terbaik. Ya kalau lagi perang umat Islam, nah ini dahsyatnya Islam. Tidak membunuh anak kecil, tidak membunuh perempuan, tidak membunuh orang tua, orang terluka. Ya. Dalam keadaan perang aja masih beradab. Bayangin, perang kan orang-orang panik ya. Kalau nggak membunuh, dibunuh kan gitu. Itu aja masih milih-milih. Ini keluhuran Islam. Makanya nggak mungkin Islam itu teroris, nggak mungkin sekali. Karena nggak mungkin ya kita membunuh aja hanya boleh dalam keadaan perang. Itu pun nggak boleh berbuat zalim, nggak boleh. Wa idza dzabhtum, maka ketika kalian menyembelih, fahsinu adzibha. Kalau kalian menyembelih, kita mau bakar ayam nih, ya, atau potong kambing nanti Idul Adha, insyaallah kita potong kambing semua ya. Fahsinu, maka perbaiki cara kamu menyembelih. Masya Allah. Sama dalam keadaan perang yang genting, penuh mencekam di sana, berbuat ihsan. Ketika menyembelih, ya ayam ya kan, apa sih ayam gitu kan, alah dibacok juga mati kan, mungkin gitu. Bahkan di tempat-tempat penyembelihan yang tidak syar'i, itu ada yang sapi diketok dulu pakai alat misalnya, atau disetrum dulu. Islam nggak begitu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka hendaknya kalian menajamkan pisau-pisau kalian supaya nggak zolim itu, sampai pisaunya itu harus tajam. Wal yuri dzabihatahu, dan hewan sembelihannya itu dibikin nyaman. Masya Allah, lihat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nyembelih aja sembelihannya dibikin nyaman. Ini sembelihan loh. Ini sembelihan. Masya Allah, saya bilang, Masya Allah, ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kami para peruqyah di Indonesia baru sebenarnya kedatangan tamu ya, dari Saudi, Syekh Khalid. Materi beliau apa tebak? Apa sih? Saya berhalangan hadir karena beliau mengadakan acara di Surabaya. Saya nggak bisa datang, tapi saya dapat beritanya dari kawan-kawan peruqyah. Materinya pertama, adab kepada pasien. Adab pada pasien. Bayangin. Ini materi yang jarang orang bawakan. Biasanya kalau baca buku ruqyah atau datang ke tempat pelatihan ruqyah, pertama, ruqyah itu dari Quran, dari hadis, bacanya ini, akidahnya harus salafus soleh. Semua yang betul memang, tapi udah sering kita dengar. Makanya materi saya nggak ngebahas itu, karena saya yakin Ustadz Hasan, Ustadz Hussein Al-Mubarak, dan peruqyah-peruqyah lain sudah sampaikan itu. Saya lebih ke banyak kasus-kasus ruqyah, supaya agak beda ya materinya, karena kalau sama juga orang mungkin nggak tertarik ya. Nah ini saya mau mengangkat sebuah topik ihsan dalam ruqyah. Syekh Khalid
mengajarkan adab kepada pasien. Kenapa? Karena ternyata ada pasien peruqyah yang tidak beradab kepada pasien. Sebagaimana ada juga pasien yang tidak beradab kepada peruqyah. Tapi ini untuk peruqyah, ayo kita beradab dulu kepada pasien. Dan materi keduanya apa? Syekh Khalid. Adab kepada bangsa jin. Adab pada bangsa jin. Masya Allah, lihat. Ternyata hadis tadi, ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Ternyata kepada non muslim pun beradab. Hatta dia non muslim, tetangga kita harus beradab. Hatta makhluk-makhluk kecil, nggak boleh kita ada semut lewat iseng ini kemana adabnya ini? Semut nggak salah apa-apa, nggak ganggu, nggak apa. Ada juga orang-orang yang senang menyiksa. Jadi kalau di Facebook di mana itu suka ketemu kucing dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Ini ngeri sekali. Adabnya kemana? Nah, oke. Saya akan bawakan ini dalam tema ruqyah. Nah, saya akan sampaikan kisah berikut ini ya. Jadi saya punya orang yang datang ke tempat saya untuk saya ruqyah. Beliau, semoga Allah menjaganya dan keluarganya, adalah pemirsa Waisal TV. Rajin ini tadi nonton ya. Saya mau nonton. Masalah tafadhol. Ya. Sering dijumpai kekerasan kepada pasien dalam terapi ruqyah. Ya. Ada yang ditonjok, ada yang meruqyah begini, akhi. Tuh, begitu ada. Ada yang ditendang, ada yang diinjak lehernya, ada yang ditampar oleh peruqyah. Itu ada yang seperti itu. Nah, sering juga kekerasan terjadi kepada bangsa jin. Maksudnya gimana? Ketika meruqyah, itu peruqyahnya ngomong gini. Keluar kamu, kalau enggak kamu saya siksa. Saya bakar kamu. Halo, siapa antum? Man anta bisa ngebakar setan? Itu secara akidah aja perlu dipertanyakan. Kok berani-berani mengakui bisa membakar setan? Dan kok itu keluar kata-kata sombong kalau menurut saya. Dan emosi. Ya, emosinya membakar, mengaku, mengklaim membakar setan. Ini hati-hati juga, karena pelajaran akidah nanti bahaya. Ya, jadi kadang-kadang tidak ada ihsan-ihsannya gitu. Nggak ada berbuat santun kepada pasiennya, kasar. Kadang-kadang ada pasiennya yang misalnya belum sembuh, itu langsung divonis. Ibu ini belum sembuh karena ibu hatinya sudah busuk ini. Wah, ini kok kejam sekali. Bagaimana antum kalau jadi pasien belum sembuh, datang berharap ke seorang ustadz ingin didoakan agar sembuh maksudnya. Terus malah divonis macam-macam. Kamu ini begini. Kamu belum sembuh gara-gara brengsek sih. Nggak mau tobat sih. Jadi divonis malah. Kira-kira nggak usah peruqyah deh. Kalau kita ke dokter, mau nggak balik lagi ke dokter itu? Nggak mau. Kagak bakal mau. Dakwah kita nggak ada yang nerima. Padahal ruqyah ini lagi lucu-lucunya. Ruqyah kalau saya bilang ya, ruqyah ini entah kenapa lagi melesat sekali. Kemana-mana orang minta diadakan apa sih ruqyah. Jadi begitu, jadi kepo, pada kepo semua. Saya baru dari perusahaan kontraktor lumayan kontraktor besar di Indonesia. Tadi siang. Mau ngapain mereka? Mau tahu ruqyah itu apa? Bayangin. Sampai ke professional workers. Alhamdulillah saya praktek tadi, saya ajarin mereka praktek ruqyah mandiri, ya, karena memang saya lebih ke mengajarkan orang meruqyah mandiri. Alhamdulillah bisa. Wah, itu ada yang nggak tahu saya pakai apa, mereka mungkin dulunya, gua muntah-muntah begitu kan. Padahal baru baca Al-Fatihah, ayat kursi, simpel sederhana. Nah, kekerasan kepada pasien atau kekerasan kepada jin, belum apa-apa, udah mau hantam hajar, keluar jin, lo saya bakar. Nah, ini ternyata kalau saya renungkan dan saya tanyakan kepada guru-guru saya, tidak sedikit pun ada ihsan di situ. Sama manusia nggak ihsan, sama jin nggak ihsan. Saya khawatir bisa kena serangan balik. Jadi tolong ya, saya mengajak dengan cinta ini, saya ajak semua peruqyah, seluruh umat bangsa ini yang mau belajar ruqyah. Ayo ruqyahnya dengan adab, ruqyahnya dengan ihsan. Nggak mungkin Rasulullah caranya seperti itu. Dan ingat ada serangan balik. Mungkin suatu hari saya ceritakan serangan baliknya kepada seorang roki peruqyah yang kalau meruqyahnya kasar. Tapi jangan sekarang, karena
Simpan buat materi besok. Nah, Biar penasaran. Allah mewajibkan berbuat baik kepada siapapun. Itu akhlaknya Muslim. Nah, saya punya cerita nih. Ada seorang artis, seorang artis nih yang nonton ini. Ini atas beneran. Artis beneran. Beliau hijrah, ya. Jadi pemirsa Wesal TV sekarang, rajin nonton acara-acara kajian-kajian di Wesal. Alhamdulillah. Beliau sayangnya kena santet. Dikirim oleh seseorang, saya nggak usah sebut karena bisa benar bisa enggak. Kalau jin ngomong bisa benar bisa enggak, sulit memastikannya. Apa yang terjadi? Ya beliau saya ajarkan beberapa cara mudah yang nantinya akan kita lakukan setelah Isya. Cara meruqyah dengan cinta. Apa yang beliau lakukan ketika kena santet itu? Salah satu episode kehidupannya, suatu malam didatangi makhluk yang serem. Didatangi makhluk yang serem. Bisa zahir, Ustaz? Ya, dalam mimpinya maksudnya, dalam mimpinya. Orang yang kena sihir itu sering mimpi-mimpi buruk sering. Jangankan kena sihir, kena gangguan jin aja, itu sering mimpi-mimpi buruk. Nah ini juga tips bagi Anda yang kena sihir atau gangguan jin yang sering mimpi buruk. Jadi datang makhluk serang. Nah, dengan penuh cinta, sang artis berbuat ihsan kepada makhluk itu. Itu kalau datang makhluk serem gitu, bawa pisau tajam mau bunuh, apa yang Anda lakukan? Lawan ya. Ini begitu dia begini, didakwai sama si artis. Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Apa manfaatnya kamu bunuh saya? Kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Saya pengen kamu bahagia, saya cinta sama kamu karena Allah. Cinta sebagai makhluk, sesama makhluk maksudnya. Jangan bunuh saya. Saya sayang sama kamu karena Allah. Ayo, jangan bunuh saya. Ya. Dalam beberapa kasus kami para peruqyah ngajak tobat. Kurang lebih seperti itulah. Nuansanya nuansa ngajak tobat. Jangan begini. Apa sih manfaatnya buat kamu? Didakwahi dengan cara yang santun. Dan dakwahnya dalam ruqyah tidak menyelisihi kaidah-kaidah dakwah kepada bangsa jin. Ya, karena ada ulama sebagian yang melarang, murni semua dilarang, ada yang membolehkan. Nah ini yang membolehkan pun masih aman ini. Didakwahi untuk menghentikan kezolimannya, kan gitu. Kalau kami para peruqyah ajak dia masuk Islam, ajak dia tobat. Jangan sampai keluar dari mulut kita ancaman-ancaman, gue bakar lo. Nah, kita ini siapa? Atau ada kesombongan. Ya. Itu marah-marah lagi ngomong sama jinnya, mendakwai jin dengan marah-marah. Ini enggak, ngomongin dengan santun, tenang aja. Nah, si artis ini berbuat ihsan. Jangan dibunuh saya. Saya sayang sama kamu karena Allah. Kamu makhluk Allah juga. Sadar nggak dia gitu? Si jinnya ini nyadar. Oh iya, saya makhluk Allah. Saya nggak boleh zolim. Nanti kalau zolim Allah marah. Makhluk itu nangis. Sebagaimana kami para peruqyah, saya kadang-kadang mendakwai jinnya tobat tuh sampai nangis. Wallahu alam. Ya kalau memastikan kita nggak bisa ya. Tapi jinnya nangis. Kemudian diajak baca syahadat mau, kemudian keluar. Gampang sekali. Nah ini artinya maksud saya, cobalah dakwah dulu dengan lembut, dengan ihsan. Jangan dikit-dikit gebuk. Belum apa-apa gebuk, tendang, injek, piting, tusuk kakinya pakai besi, pakai alat. Luka-luka, ya Allah. Ya dulu saya juga begitu ya, nampar juga. Saya pernah menampar pasien. Saya tobat ini. Dan saya mengajak kepada semua peruqyah, yuk ikuti materi nanti setelah Isya. Saya mau share sederhana dan berhadiah nanti bagi Anda yang siap jawab kuis. Kita ada kuis, ada 4 atau 5. Anda dapat hadiah ini, 1 buah buku dan DVD tutorial cara meruqyah dengan cinta. Sederhana sekali. Ikuti kisahnya nanti setelah, ikuti materinya setelah Isya ya. Yang jelas makhluk itu kemudian berhenti menangis, berhenti mau membunuh, pisaunya jatuh. Kemudian dia pergi. Lihat betapa banyak kasus selesai dengan dakwah dengan cinta. Banyak. Akhi aneh, ya ini
tahadus binikmah, meruqyah tanpa harus jungkir balik, gulat di bawah tanah, enggak. Udah nggak begitu lagi, udah. Itu konvensional, itu yang dulu. Sekarang ruqyah udah banyak pengalaman guru-guru kami yang kami serap, yang ternyata ruqyah itu bisa mudah sekali. Tapi ada beberapa step sebelumnya ya. Jadi itu kisahnya, akhi. Semoga ini jadi inspirasi buat seluruh peruqyah dan seluruh orang yang mau belajar ruqyah atau pasien untuk meruqyah dengan cinta. Dan kita akan segera kembali setelah Isya nanti insyaallah. Ya, Ustaz. Iya, menafsir dengan ruqyah dengan cinta. Nah. Pengalaman dari seorang artis tersebut yang tidak antum sebutkan namanya. Ya, semoga hanya Allah yang tahu apa yang dia lakukan oleh orang tersebut. Ya, tapi menarik sekali Ustaz. Kalau hal seperti itu, mungkin Anda juga dulu ketika lagi awal-awal gitu, bahkan kemarin-kemarin juga masih seperti itu Ustaz. Ketemu orang gitu lagi kemasukan, ya kita dengan gebuk keluar. Justru malah kalau kayak gitu jadi jinnya itu soalnya ingin melawan Ustaz ya. Ya, jadi gini, kalau orang kesurupan, siapa yang bisa bilang kalau itu jinnya yang salah? Mungkin enggak. Kalau di Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan minal Jinni Wasyaiton, dan ada di toko buku terkemuka, judulnya Ruqyah tebel seperti ini. Pemirsa udah pada beli. Nah kalau udah beli udah pada baca belum? Karena tebel tuh, bacanya jiper kadang-kadang. Iya. Nah di situ dijelasin bahwa ada orangnya yang zolim. Buang air panas nggak baca Bismillah, kena jin. Jinnya tersakiti. Terus dia balas, ayo. Dia motong alang-alang ketemu ular dibunuh. Padahal kata Rasulullah nggak boleh langsung dibunuh. Siapa yang zolim? Saya nggak dalam posisi membela kepentingan jin, enggak, maksudnya. Entar lu orang kena kesurupan bisa jadi dia mengundang jin. Contohnya yang suka apa tuh? Mohon maaf ya, yang atraksi budaya-budaya masukin jin ke tubuh. Makan beling, makan apa? Ya, itu kan dia masukin sendiri. Lah, itu salah siapa? Atau dia belajar ilmu kebal? Masa mau nyalahin jinnya? Nah, alhamdulillah kami belajar bahwa sama-sama kesurupannya, sama-sama kena gangguan jinnya, solusinya bisa berbeda. Kalau itu gara-gara salahnya, dia harus taubat. Kalau nggak taubat, antum mau paksa keluar, mau injak nggak keluar, sih. Dia bahkan berani mati itu jin-jin kadang-kadang. Biarin, saya nggak mau keluar Ustaz, saya sampai mati, sampai begitu. Ya Allah, ini jin seriusan ini. Ya ternyata orangnya ada yang salah. Berarti kalau di posisi Allah dia salah, berarti dia itu punya kewajiban tobat dulu. Jadi nggak bisa semena-mena langsung main gebukin jinnya keluar, enggak. Oke, kalau satu jinnya, ada loh yang ngakunya jinnya ada 100.000 juga ada. Kalau digebukin mati satu. Masih ada lagi. Kalau ada 100, tiap hari digebukin, sembuh enggak, rontok iya badannya. Nah ini juga nggak logis gitu loh. Kalau ngeluarin jin harus dengan gebukan itu nggak logis. Pasti nggak begini cara Islam. Adapun mereka yang berdalih menggebukin pasien dengan cara gebuk, siapa yang melihat gebukannya? Apakah tepukan, jangan-jangan tepukan lembut, dia menerjemahkannya, menafsirkannya tonjokan keras, itu juga udah berbeda. Dan seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang berilmu, yang pasti tahu dia bagian mana yang harus dipukul, level kekerasan pukulannya. Jangan dibandingin sama orang yang baru belajar ruqyah, baca Al-Ikhlas aja kadang-kadang fales, tajwidnya berantakan. Terus ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggebukin jin, gebukin terus, dua. Wah ini, makanya mohon maaf ya, saya pemirsa dapat banyak laporan bahwa di sana sini masih banyak ruqyah yang menimbulkan trauma. Dan ini justru menghancurkan dakwah ruqyah yang kami bangun akhir-akhir ini, yang para asatidz kami, guru-guru kami bangun. Jadi kayak apa ya? Oh kamu grupnya itu ya, yang ruqyahnya kasar. Oh bukan, saya bilang. Enggak. Kami beda. Saya sampai bilang begitu. Kenapa? Supaya umat tidak kabur dari ruqyah. Kan kalau umat kabur dari ruqyah, menyangka kalau ruqyah itu harus serem, ruqyah itu harus kesurupan. Padahal ada ruqyah tanpa kesurupan. Nanti saya setelah salat Isya saya jelasin. Ada ruqyah dengan lembut.
Ada rukyah dengan tobat, sederhana. Nah ini tolong para perukyah yang melihat ada perukyah yang kasar, tolong di stop. Karena dia sedang menghancurkan rukyah. Karena dia sedang merusak rukyah. Dan ini saya pribadi menyayangkan kalau terjadi lagi dan lagi. Ya, semoga Allah berkahi dakwah ini. Semoga dengan rukyah Allah luruskan tauhid kita. Allah hidupkan sunnah di negeri yang tercinta ini. Udah, senang. Baik, Ustaz. Baik, teman-teman, Mr. Wasal Fidi, pendengar Radio Muslim 837 AM, kita akan lanjutkan kembali pembahasan rukyah dengan cinta, atau mungkin langsung praktek setelah jeda Isya nanti. Dan kami pun mengundang Anda semua di line telepon 081283296030 atau line pesan singkat 081291000428. Tapi kami akan undur diri sejenak untuk mengumandangkan waktu azan Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kajian